Data Bible kok kalian jelas itu di Bible itu. Kalian nyembah iblis di Bible itu. Ya kan? Cuma kalian aja yang nggak baca Bible, nggak tahu kalian data Bible itu apa-apa tertulis dan sebagainya, gitu kan? Jadi kalau kita bilang Yesus kalian tuh selama ini Kristen nyembah kepada iblis, ya ada datanya. Tapi sebelum aku menampilkan data-data yang valid daripada itu, bisa izin sebentar ya, aku ingin bikin kopi, bukan kopi ya, air bentar ya, izin bentar ya. Lanjut dulu ya, bentar ya Bang Host ya, izin bentar ya, lanjut dulu bentar. Jadi saya takutnya begini, jadi dia kan baca TB ya kan, terjemahan baru kan, Bible. Itu ulangan 14 tadi, terus malam-malam ditukar sama anaknya Bible Ledeker. Nah dibacalah di gereja, gimana? Karena pendeta juga itu nggak hafal teman-teman, nggak hafal. Mana ada bisa dihafal itu? Paling yang dihafal itu tadi, ya Tuhan Allahku, orang kaget langsung jadi Tuhan. Itu dia. Yohanes 1 apa dia? Kebanyakan oten Yohanes 1 itu apa itu Pak Pendeta? Yohanes 13 ya kan? Itu aja dia itu. Mana ada? Karena memang nggak bisa. Karena itu buku gimana ya? Buku tulis-tulisan, beda dengan Al-Quran. Bukan bahasa kita tapi bisa dihafal. Gitu. Ini uniknya Al-Quran teman-teman. Walaupun ya banyak yang bilang oh nggak tahu artinya, ya biarin aja. Yang penting saya bisa menghafal. Jadi kalau ada orang yang membaca, oh kamu salah. Itulah begitulah Al-Quran dijaga gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi soal pemaknaan ya memang ada ada yang tidak paham gitu kan. Tapi dia kan sudah hafal. Setelah sudah hafal, itulah Al-Quran sudah dijaga di situ. Jadi kalau ada orang yang baca salah, kita bisa kamu salah gitu kan. Itulah makna Al-Quran ya. Bisa dikoreksi Pak Pelopo ya, ketika penghafal Al-Quran itu ada kesalahan bisa dikoreksi begitu Pak. Bisa dikoreksi. Tapi kalau Bible Pak Pelopo kayak macam tadi kan di TL-nya burung kuntul, di ledekernya burung tongkol itu. Iya. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk perenungan ya teman-teman Kristen ya di bawah ya. Ya, Pak Pendeta, gimana ini Pak Pendeta? Ya, gimana? Iya. Benar ya kata Bang Polobo tadi itu ya. Itulah kalau Al-Quran bisa dijaga ya. Kalau Bible nggak bisa dia. Bisa dikontradiksi. Itu sebab kalau pergi, iya benar kan, kalau macam kita, macam aku kan bukan tahfiz Al-Quran bukan ya. Kita punya di bidang masing-masing. Macam aku bisa mengeluarkan satu contoh, bisalah ya surah-surah pendek. Sebab itu kalau ada yang mengatakan terjemahan salah, kembali kepada bahasa aslinya, itu keistimewaan Al-Quran. Kalau Bible gimana? Di situ tertulis kontol, ini kontol. Nah, kontradiksi. Itulah Bible itu, daripada hasil karangan manusia, nggak jelas. Tapi kalau bagi kita ya, kalau kami ini ya umat Islam ya, nah udah ngerti tentang itu, dijelaskan di Al-Quran itu, sebab kita nggak aneh, nggak merasa hairan dengan Bible. Itu sebab aku bilang ke teman-teman Muslim ya, kalau membaca Bible ya macam baca buku kitab Doraemon atau Roman gitu aja kok kalau Bible itu. Ya kan? Itu sebab kalau Kristen ya, lu kasih tahu, jangan pula kalau mengatakan Injil itu Bible, Bible itu Injil. Bukan. Bible itu bukan Injil. Ini kadang Kristen ini salah ini, kan? Salah mereka. Islam membenarkan kitab Taurat dan Injil, berarti Bible. Ya bukan. Oten, botol, balol. Bukan. Bible itu bukan Injil. Yang anehnya Pak Pendeta, Pak Pendeta, sampulnya Alkitab
di dalamnya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk Pak Pendeta. Nah, Ini itu pembohongan. dia aku bilang pembohongan publik itu loh. Itu aku bilang Kristen ni memang dibodohin turun temurun mereka ini, daripada keturunan mereka dibodohin mereka. Sebenarnya mereka ni hasil daripada pembodohan daripada nenek moyang mereka. Itu cuma kalau mereka, aku bilang itu, kalau mereka menggunakan sedikit akal yang sihat, mencari tahu ya itu kan, ya bisa menemukan suatu titik kebenaran dan sebagainya gitu ya. Pagi Pak Pendeta on off. Ya, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi Kristen, Bang Naga. Kristen, Pak Naga apa Pendeta. ini Bang ini? Naga naik. Oh, Naga Puspa Bang. Ini Pak Naga Puspa ini seorang Kristen Bang. Silakan Bang, Pak Pendeta. Saya mau nanya sama Oh, Pak Kristen Pendeta. Abang Naga ya? Iya, saya mau nanya iya, Pak iya. Pendeta. Soalan Masya bagus. Allah, soalan santun bagus. ya, Pak Naga ya. Baik, bagus ya. Jarang-jarang Ada loh. baca hadis Santun di dia. Ibnu Majah 1912 bahwa di situ menyatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kemaluan. Ya nggak apa-apa bang, orang lakinya ngapain kita pusing? Oh iya, ternyata Muhammad itu tidak punya kemaluan ya Pak Pendeta. Iya nggak masalah bang, orang dia suaminya kok ngapain kita Kasihan pusing? juga Pak Pendeta ya. Iya. Kasihan juga ya. Suaminya dia orang bisa pak ngapain menggauli. dipusingin? Katanya Muhammad bisa menggauli istrinya dalam satu Musingin hari bini semalam. sendiri aja belum tentu bener, ngapain Kenapa? dipusingin? Ternyata nggak punya kemaluan, ini mana yang benar Pak Pendeta? Jadi Silakan. kan berkait. Mana yang benar Okey, nih, Pak baik. Pendeta? Hadis berapa itu, Bang? Hadis nomor berapa? Majah 1912. Hadis Ibnu Majah. Lanjut Pak Pendeta besar, kalau saya kurang serak lah ngomongin istri orang. Iya. Lanjut. Ini istri kesayangan, ini istri kesayangan Muhammad. Istri yang- abang pun mungkin Istri belum saya aja tentu belum ya Bang beberapa. Naga. Ya. Masa dia, Lanjut. masa dia bilang Muhammad tidak punya kemaluan? Okey, baik. Kita baca ya sedikit ya. Ini hadis Ibnu Majah 1912 ya, Bang ya. Sila. Abang Pak. ini mana? Kalau Yesus punya kemaluan enggak, Bang? Oh punya. Mana datanya? Jawab dulu dong, jangan pindah-pindah. Oh baik. Pak Kita pergi ke situ nanti ya. Baik. Iya. Jadi di sini ya. Okey. Di Ibnu Majah tentang nikah ya, tertutup saat tentang nikah tertutup saat bersetubuh. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Abu Bakar berkata, Abu Naim berkata dari matan budak Aisyah. Bukan berarti tidak melihat kemaluan. Artinya bukan masuk kemaluan. Enggak ada. Di sini dikatakan enggak ada, mengatakan pernah Rasulullah melihat tidak punya kemaluan. Enggak ada. Tidak Gimana? pernah melihat kalau tidak pernah melihat kemaluan sama sekali, itu artinya tidak punya kemaluan. Baik. Aku jelaskan ya. Gimana, Jadi di sini dikatakan tidak pernah melihat kemaluan artinya ketika bersetubuh. Sebab di Islam itu ada hukumnya. Ketika melihat kemaluan itu artinya apa? Ketika bersetubuh secara gitu. logikanya, Jadi bukan artinya dikatakan Rasulullah tidak mempunyai kemaluan. Artinya tertutup ketika melakukan secara alamiahnya persetubuhan nggak gitu mungkin ya. dia pernah Nah, melihat kemaluan. Gimana sih Pak Pendeta baik. ini? Iya, Berarti gimana? kalau abang mengatakan Pak Pendeta Rasulullah Pak tidak Pendeta pernah udah nikah. tidak baik. Kalau abang mengatakan Rasulullah tidak punya kemaluan, Pak Pendeta Rasulullah udah itu nikah. punya anak nggak bang? Pak, ya saya nggak tahu, justru saya mempertanyakan. Baik, dia itu yang mau berpikir aja bang ya nggak apa-apa. punya Jadi pengertian Pendeta tentang punya hadis istri. barusan udah aku jelasin. Berarti ketika di Islam ada Pak adab Pendeta punya ketika istri. melakukan persetubuhan Pak Pendeta harus ada nggak mau adab. jawab Berbeda nih? kalau di Kristen gitu ya. Ketika Kenapa melakukan tidak mau jawab persetubuhan nih? di kalayak ramai pun bisa. Itu bisa. punya istri. Bisa melakukan di Pak Pendeta kalayak punya ramai. Itu bisa aku kasih data sedikit. Sebelum kita kembali tadi soalan kedua apa tadi? Kenapa Mana, Kak? Pak Tentang apa? Pendeta nggak jawab? Pak Pendeta punya istri. Sebentar bang, sebentar. Ngapain Ini lu bang, ngurusin aku kan kontol bisa. orang Pak Naga? Ya. Ya salam, kepo bener lu Iya, sama kontol orang. saya mau nanya, Pak Pendeta ini punya istri atau Ya. enggak? Kayak Kenapa mama pindah-pindah aja topik? ngurusin kontol Saya belum orang. jelas jawabannya. Sebentar. Itu kemana kemaluan Muhammad? Pak Sabar, Pendeta? Pendeta, sabar. Kemanain? Iya, ngapain lu ngurusin kontol Dikemanain, orang? Pak Pendeta? Iya, dikemanain kemaluan Muhammad? Baik. Jadi udah aku jelaskan tadi ya Bang Naga ya. Jadi itu kan tentang adab dikemanain? itu Bang. Pak Adab Pendeta ketika punya melakukan persetubuhan gitu. Iya Pak Pendeta punya istri. Bang, punya. 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 Istri Pak Pendeta Ya. nggak pernah lihat kelamin Pak Pendeta?
Enggak pernah. Itu kan ketika melakukan persetubuhan gitu loh Bang. Ketika melakukan persetubuhan gitu ya. Sebab begini Bang, berbeda kalau kita itu kan adab ketika berjimat gitu ya. Buka hadisnya, Oke, baik. buka dalam hukum Islam. Ya. Sebentar Pak Pendeta besar. Gimana mau Naga. Inilah bedanya Kristen dengan Islam. Sabar dulu ya. Di dalam Islam, dalam hukum melihat aurat orang lain hukumnya haram dan dihukum dosa. Itu satu. Dengar dulu, kau Kristen beda dengan kalian. Tidak ada syariat. Dengar dulu, dimit dulu ya. Dimit dulu. Ya, sebentar, Bang Naga. Ngurusin kontol orang pusing dulu. Dimit dulu, dimit dulu. Dimit dulu moderator. Islam boleh berdusta. Ya. Pendeta ya. Dimute dulu moderator ya, nggak boleh ini ya. Oke, Dalam oke. Islam Oke. melihat aurat orang lain hukumnya haram dan dihukum dosa. Namun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hukum melihat kemaluan pasangan saat berhubungan seksual. Ibnu Kaplan dalam Al-Quran mengatakan bahwa pasangan suami istri diperbolehkan melihat menyentuh, dan ada juga pandangan yang mengatakan bahwa makruh hukumnya melihat kemaluan pasangan. Beda dengan di Kristen. Mau nyepong. Kalau ngurusin burung orang Masa ngapain bini nggak ngurusin? pernah lihat Bego bener. Burung lu aja belum sempurna, ngurusin burung orang. Silakan pendeta besar. Jangan berbohong. Oke, baik. Nah, jadi begitu ya, Bang Naga. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang Naga, tentang itu? Boleh itu umat Islam ngerti itu Bang ya. Muhammad? Kemana? Sok tahu. Ya. Kemana kemaluan Enggak Muhammad? tahu. Kemaluannya kemana? Enggak tahu lah Bang itu Bang. Tapi kalau di Islam kita ngerti ya teman-teman ya tentang itu ya. Jadi Pantesan itu Muhammad adalah kencingnya adab suatu jongkok. adab ketika melakukan persetubuhan Iya, gitu ya. Muhammad Ada kencingnya adabnya. jongkok karena Ya, dia itu nggak ditanya punya kalau nggak ada kemaluan. kemaluan gimana Nabi Muhammad tuh melakukan. Sebab di Bible jelas dikatakan tentang memang di Kristen nggak ada adabnya. Sebab di Kristen Yesus mengarahkan melakukan persetubuhan di siang hari di khalayak ramai. Itu sebab Kristen nggak ada adab. Ini Bang Naga bisa jawab, kita harus kondusif Bang Naga ya supaya kita. Woi Bang Naga, ini enak nih. Sebab begini aku kasih tahu di Kristen ya, ini data valid loh di Bible ya. Sebab memang di Kristen. Sebab di Nah, aduh, bentar. cek. Tes 1 2. Tes 1 2. Nah, Lanjut, okey, baik. lanjut. Sebab di Kristen memang datanya jelas. Dia enggak ada adab. Ini tentang hadis daripada Rasulullah ketika melakukan persetubuhan itu ada pendapat ketika melihat kemaluan itu makruh hukumnya gitu ya. Itu diambil hukum oleh para ulama mengeluarkan suatu fatwa gitu ya. Berbeda kalau dengan Kristen. Kristen memahami hadis itu Nabi nggak ada kemaluan, nggak sedeng nih Kristen ini. Kalau Nabi nggak ada kemaluan, ya bagaimana? Jadi teman-teman yang baru naik di bawah jangan bilang oh turunkan itu nggak main di sini nggak main, Nggak main turunkan. kita. Biarkan dia ngeloncat sendiri karena apa itu suatu kebanggaan bagi mereka kalau dia diturunkan sama dengan kita itu kalau Jadi kita gini Bang, teman-teman di bawah, ini juga suatu kebanggaan bagi Kristen yang bisa naik di Komal Batam Sel. Ya, nanti dia cerita ke Komal Kristen, oh saya berani naik ke Komal Batam Sel, kalian enggak? Ini, jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ya. Ya. Kecuali di mute, nggak apa-apa. Oke, ya. baik. Karena Jadi kita kalau lanjut sedikit ya. menjelaskan- Ini penting untuk kita menjawab teman-teman ya. Dengar suara Iya. ya. Bagus ya. Nah, Ya, kalau berbeda gini ya. Bang, Tapi di kecuali Islam tadi jelas ya. izin Kalau- sedikit teman-teman ya. Kecuali saya bilang mute karena kita kan mau menjelaskan ya kan. Nah, kalau Kristen nggak mau dia nyosor ya kan Wabi. naik lagi dia. Silakan pendeta besar. Abang mau kondisi izin dulu Pak Pendeta ya. Abang mau kondisi, aku kasih Jangan waktu 5 mute, menit. dong. Enggak, ini mute semua ini Bang. 5 menit. Ini ada waktu. Abang baru main TikTok. Lah kalian belum menjawab pertanyaanku tadi. Aku kasih mute semua Bang. Cuman ya. sendiri-sendiri yang bisa ngomong Baik, waktu tadi itu Bang. Jadi itu Bang ya, Bang Naga Puspa ya. Jadi kita di sini harus kondusif gitu ya. Abang bertanya, kita menjawab gitu ya.
kita bertanya, abang menjawab supaya kita kondusif. Jangan ketika aku ngomong, abang ngomong, aku ngomong, nggak bisa. Mana yang mau didengar? Benar kan, Bang Naga ya? Jadi tentang hadis tadi dijelaskan tentang adab, gitu ya, adab ketika melakukan perkara. Kalau abang mengatakan Nabi tidak punya kemaluan, bagaimana pula Nabi itu punya anak Fatimah, gitu ya, Sayyidina Fatimah, itu ada daripada Ummu Kalsum, ada anaknya yang Abdullah, Ibrahim. Itu Tapi secara ada akal Tuhan, logik, Pak Bang, ya. Pendeta. Tapi ada Ya. Tuhan yang punya kemaluan tapi nggak punya anak, Pak Pendeta. Ada itu, Mungkin Pak. nggak tahu sih. Tapi kalau itu Bang Naga nanti jelaskan tentang itu, Bang Naga, ya nggak apa-apa. Kita edukasi, Bang, ya. Nah, Kita ini kan, mengedukasi aku nggak kepada dikasih kesempatan yang di ngomong, bawah nanti dan aku sebagainya. nyerocos Kita terus, aku ngomong, marah. Abang Naga ngomong gimana? Abang Nah, ini ketakutan. ngomong. Oh, nggak bisa. Dengar lah ya ketika kita bicara, Bang Naga ya. Ya, secara Jadi adab baik. secara adab seorang Ya. istri tidak pernah melihat kemaluan suaminya Tidak sama boleh makruh hukumnya di dalam makruh. Islam, Naga. Beda di kalian. Dikasih poncrot aja Ya. di muka Sebab, boleh. Islam nggak Ya, boleh. sebab begini Bang Naga ya. Kalau di Kristen tuh kalau keperhatikan memang bisa saya jadi curiga itu makanya Muhammad baik sebentar ya Bang Naga ya, kita jelaskan sedikit ya. Sebab di Kristen memang Yesus ini pun memang Nggak punya mengajarkan kelamin bisa laki-laki. bergaul di Saya siang curiga hari gitu. di hadapan orang ramai. Ini kita baca sedikit ya Bang. Ini kurang ajarnya pengajaran. Enggak tahu ya, nanti Abang Naga jelaskan ya. Kita bisa bertanya. Kalau Bang Naga nggak bisa jawab nggak apa-apa. Tekan butang pangkah, lambai Bang. Nggak apa-apa loh, kita minta bertanya aja ya. Saya juga menjelaskan Baik. saya juga menjelaskan nggak bakalan Beginilah percaya firman kalian. Tuhan, bahwasanya ini kan kata-kata Yesus nih, ini kan merujuk pada Yesus ya Bang ya. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atas. Nah, nggak kurang ajar biadab ini Yesus. Malapetaka katanya. Ini ya. Yang datang dari kaum keluarga ini biadab nih Yesus ini kurang. Nanti Abang Kurang akan jawab. ajar Ini bener ini menurut Yesus ini. pemahaman aku ya. Biadab Nah, Oh, itu gimana lagi Baik. malapetakanya? sebentar Bang, sebentar. Banjir loh, banjir. Kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nabi Aku. Nuh banjir itu siapa Aku- yang bikin? Bentar. Ya? Aku nih siapa Banjir Bang Nabi Naga? Nuh Aku nih. siapa? Aku nih kan Yesus ini kan. Yesus kan. Lah. Aku Yesus Banjir Nabi akan Nuh mengambil siapa, Pak Pendeta? istri-istrimu di depan mata. Gak biadab nih Yesus mengambil istri orang dia Bang. Aneh ini Yesus ini. Banjir Nabi Nuh Yesus siapa yang akan bikin? mengambil istri-istrimu. Ngapain Yesus mengambil istri Banjir orang air ini bah. di depan Air bah matamu siapa yang bikin? dan memberikannya Iya. Air kepada bah siapa yang bikin? orang lain? Lah, udah diambil Iya, istrinya air orang bah siapa yang ini. bikin? Tadi kemaluan Bang Naga Muhammad sebentar, kemana? aku sedang gimana sih Bang? Nanti aku kasih ruang Bang Naga menjawab. Sabar. Mana sih Abang ini? Iya, udah saya jawab, Sabar sebentar. Udah saya Yang bertanya jawab. bukan itu Bang, ini yang ini Bang. Nih. Yesus akan mengambil. banjir bayi itu siapa yang bikin? Sabar Bang. Loh, lu Naga. nggak bisa jawab. Gimana sih Abang ini? Lu bisa jawab. Sabar. Aku ya, ini merujuk kepada Yesus Iya, Bang Naga. banjir- Kalau aku banjir salah bah nanti itu siapa perbetulkan yang ya Bang bikin? Naga, nggak apa-apa ya. Iya, Sebagai edukasi ya. air bah siapa yang bikin? Ya. Jadi Yesus Air bah akan siapa yang mengambil bikin? Jawab dulu. istri. Ini Yesus mengambil Air istri bah. siapa nih? Iya, Air bah siapa yang bikin? Ini nggak biar. Aduh, Bang Naga nih gimana? Ya silakan Bang, kalau mau ngomong Bang, catat itu Pak Pendeta apa yang dipertanyakan, waktu 3 menit. Silakan Pak, siapa nama Anda di Naga Puspa, silakan. Apa pertanyaannya? Kalian saya jawab bertanya baik-baik itu kemaluan Muhammad kemana? Kalian nggak bisa jawab. Ayo jawab. Di sini Bang, Abang ku kasih waktu 3 menit untuk berbicara. Itu gunanya Bang biar kondusif. Yang lain-lain itu nggak bisa ngomong itu Bang. Apa yang mau mereka jawab? Abang tahu diskusi, nggak bisa diskusi nggak Bang? Saya bisa diskusi. Terus Saya bisa diskusi. ketika orang mau bertanya, tadi Abang bertanya dijawab, dibukain itu. Sekarang dia bertanya, Abang ngerocos. Jawabannya yang logis dong. Logis gimana lagi mau Abang itu? Bagaimana mungkin seorang istri tidak pernah melihat kemaluan suaminya sama sekali? Itu jelas tuh. Ibnu Majah 1912. Iya, catat tuh Pak Pendeta ya, Ibnu Majah 19 berapa tadi?
1912 hadis. Ya, hadis itu tolong dicatat itu pemerintah. Terus apa lagi yang abang mau pertanyakan? Udah itu dulu aja. Itu dulu aja. Nanti ketika abang nanti ada pertanyaan nanti abang menjawab lagi ya. Kalau abang nggak Ya, puas pertanyakan oke. lagi ya. Oke. Ini waktu gimana? Aku skip. Udah habis? Nggak? Udah Atau habis. habis. Gitu cara diskusi bang. Jangan ketika ngapa ngerocos nggak enak bang. Macam anak kita jadinya bang. Iya, kasih datanya. Oke, itu jawab dulu Pak Pendeta ya. Ibnu Majah tadi Pak Pendeta. Habis itu baru bertanya Pak Pendeta. Silakan. Ya silakan Pak Pendeta. Baik, Ibnu Majah ya tentang okey, baik kita buka dulu ya sebentar ya. Ibnu Majah di ini. Okey, Ibnu Majah 1912 gitu ya. Ibnu Majah 1912. Okey, Ibnu Majah 19. Ini mungkin masa enggak ini ya. Jadi ini yang ditanyakan oleh Abang Naga ya. Ibnu Majah 19 tentang nikah tertutup saat bersetubuh. Ini kan adab nih, tertutup saat Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Abu Nuaim berkata dari matan budak Aisyah. Jadi ini tentang adab. Itu sebab di Islam itu ada tentang adab. Aku kasih sedikit ya, supaya jelas ya. Jadi di Islam itu ada adabnya gitu ya. Ketika ini kan kita merujuk kepada satu data. Antara adab ya, antara ini ada mufti ya, Jabat Mufti Wilayah Persekutuan ini Malaysia ya. Jadi ini bab adab ya. Antara adab berasmara suami isteri edisi kemas kini. Jadi kita baca adabnya. Ini sampai bawah ni ada ini ya. Adab ketika bersama suami isteri gitu ya. Malahan dikatakan ini diharamkan gitu ya. Takabur ya. Okey. Diharamkan bagi suami untuk menyetubuhi isterinya pada dubur. Banyak ini ada adab di sini. Malah di bawah kita pergi ke bawah lagi, ini adab ketika hukumnya makruh ketika melihat kemaluan pasangan ketika melakukan pergaulan. Gitu ya. Okey, kita baca sedikit ya. Ini ya. Jadi ketika melakukan pergaulan itu hukumnya makruh ketika melihat kemaluan pasangan gitu ya. Di sini ya. Jadi ini dibaca. Jadi ketika melakukan persetubuhan itu adalah hukumnya makruh bagi ketika melakukan persetubuhan dengan pasangan gitu ya. Jadi dijawab oleh ini tentang adab. Jadi kalau abang bertanya di mana kemaluan Rasulullah, itu kan soalan kan enggak logis. Abang mau mendapatkan jawapan yang logis. Ini kan enggak benar itu bang ya. Masa aku pula tahu kemana-kemana. Jadi kalau abang mengatakan Rasulullah tidak punya kemaluan, bagaimana pula Rasulullah itu mempunyai keturunan gitu ya, mempunyai anak gitu ya. Artinya anaknya adalah Sayyidina Fatimah ataupun Ummu Kalsum dan sebagainya. Jadi yang kutanyakan kepada abang ya, ini kan itu kan di Islam ada adabnya bang, adab untuk melakukan persetubuhan gitu ya. Tetapi di Kristen bang, mengapa dikatakan di sini Yesus mengajarkan enggak ada adab bang, malahan bisa melakukan persetubuhan di kalangan orang banyak, malahan di siang hari. Adakah Yesus ini benar ataupun salah dia ini bang? Mungkin masa aku enggak cukup ya. Ini dibaca di 2 Samuel 12 11 hingga 14. Silakan dijawab. Silakan Pak De Anggur. Pak De Anggur. Pak De. Di skip aja Pak De ya. Pak De. Ya itu bang, tolong dijawab nanti itu bang ya. Yang dipertanyakan ini aku skip dulu kayak. Ya Bang Gitar, silakan. Bang Gitar. Ya, silakan Pak Pelopo. Iya, oke, terima kasih host. Ya, itulah perbedaannya antara Islam dengan karesteng. Jadi di dalam Islam itu semua diatur. Baik di dalam kita berhubungan dengan suami istri ada aturannya, ya. Jadi beda dengan karesteng. Mau muntah di luar mukanya istri juga nggak apa-apa, nggak ada, bebas. Mau posisi, iya nggak ada teman-teman ya. Mau 69 ya kan?
nggak ada. Itu kalau di Islam ada. Jangankan berhubungan dengan suami istri, kita cara makan aja ada, abangku ya. Jadi keresteng ini aneh-aneh. Jadi ketika kamu bertanya ke Islam, sorry aja, kami sudah aturan semua. Dimakruhkan melihat, itu kan adab tadi diceritakan kan tentang adab berhubungan. Jadi di situ istri beliau mengatakan saya tidak pernah melihat. Begitu, itu saat berhubungan. Kamu ini aneh-aneh aja. Jadi framingmu itu basi ya. Udah kita kasih lihat ya adab berhubungan di dalam Islam ya. Adab berhubungan suami ya. Nah ini banyak dalilnya, banyak ya. Adab berhubungan ya. Mandi ini ya, ada berhubungan suami istri sesuai sunnah Islam diantaranya mandi dan berwudu, membaca doa, bermesrahan dan bercumbu rayu, menggunakan kata-kata lembut, menunjukkan kasih sayang. Ini ada bertutup selimut atau kain. Nah ini yang dimaksud tadi itu. Ya, tidak menghadap kiblat, tidak memandang kemaluan pasangan. Nah, ini. Jadi belajar, mana dia? Mana kau naga? Itu di dalam Islam ya. Jadi sorry aja kalau kamu bawa dalil itu untuk memframing. Islam itu komplit ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi perlu untuk edukasi juga ya di dalam berhubungan suami istri ya. Ini kalau bisa, ini sunnah ya. Mandi dan berwudu, membaca doa, bermesrahan ya kan, nah, menggunakan kata-kata yang lembut lah ya, menunjukkan kasih sayang, bertutup selimut atau kain. Nah ini yang dimaksud. Kalau karesteng pulang-pulang mabuk langsung buka hajar, itu beda dengan Islam. Sorry ya, jangan disamakan. Kalau kalian pulang-pulang mabuk dari gereja, udah on langsung datang ke istri buka, nggak boleh. Dalam Islam itu nggak begitu. Sekali lagi saya bilang sama kalian, sorry ya. Ya Bang Longor, silakan Bang Longor dibuka kami apanya Bang Longor, aplikasinya, jangan keluar dari aplikasi Bang. Bang Naga, ini satu-satu yang bisa ngomong Bang Naga agar tak terjadi bentrok kata Bang Naga. Abang macam anak. Kan pusing. Ya, abang Islam apa Kristen? Kau tanya itu kau. Terus tanya apa? Abang laki-laki apa perempuan gitu? Dua-duanya. Bah. Pengecut pula aku dibilang sama Bang Naga. Bang Kristen, Naga bang, ini Kristen, bang. Kristen, bang. Apa tuh? Aku akilah dulu apa ini temer nih biar kita bisa diskusi ini. Ini nggak paham diskusi. dia ini. Nggak paham dia macam diskusi. Maunya ngerocos aja dia kayaknya ini. Iya, jadi memang Diskusi susah. lah. Mana naikkan lagi sinaga itu, naikkan. Iya. Nah nanti kita tanya, ada tidak adab di dalam Kristen pada saat berhubungan suami istri? Kan bisa kita balik. Silakan Naga naik. Betul. Silakan Naga. Kamu jelaskan ada tidak adab di dalam berhubungan suami istri dalam Bible? Izin dulu Pak Prabowo. Ya. Di Islam Bang Naga. bilang di Al-Quran aja, Bang istrimu itu bagaikan Bang Puspa. tanah untuk bercocok tanam. Bang Puspa, izin Kamu dulu Bang bisa Puspa. sotomi. Kan Ada kayak di gini. Al-Quran sotomi. Bang Kau Puspa. bilang adab. Kayak gini Oten ini. Bang Puspa, aku mengasih timer itu Bang agar kondusif Bang. Satu-satu yang ngomong apa yang abang pertanyakan nanti dijawab sama yang mau jawab. Kamu cerita soal adab. Di Islam aja boleh sodomi kok. Ya kau tunjukkan aja dalilmu adab di tunjukkan. dalam berhubungan suami istri di karesteng. Silakan. Di Islam boleh sotomi biar kau tahu. Udah tunjukkan aja, gak usah congor lah. Lagi haid istri juga boleh diembat. Mana ayatnya? Bang? Mana ayatnya? Mana datanya? Di mana? Mana datanya? Biarin saya dulu. Sabar, saya lagi nggak pegang. Sabar. Sabar.
Sekarang gini, Sekarang gini, sekarang gini. kalau bisa sotomi gimana kau Paluku? Udah, jangan kau tunjukkan pura-pura aja berdusta, Paluku. datamu. Kamu tahu Paluku Al-Quran. Kau tunjukkan datamu, Kamu pura-pura. adat istiadat bersetubuh di dalam Kristen. Sebentar. Tunjukkan datamu. Bentar, ganti dulu sama Kristen yang lain. Nanti saya cari. Sabar. Kita Okey, naik baik. Bisa izinkan aku sebentar ya. Jangan Bang gitu Naga ya, Paluku. menjawab ya. Kamu pura-pura. Baik. Alah, Bisa kau menjawab. Iya, saya mute dulu. Oke, baik. Tunjukkan aja Jangan datamu. di mute. Saya nggak akan berbicara. Jangan di mute. Oke, baik. Jadi aku jawab sedikit, izin ya Bang Bloboy. Jadi jelas di Islam itu jelas dikatakan di sini ya. Nah, ini tentang adab tu, sebab Islam tu banyak adabnya gitu ya. Ketika berhubungan, malahan bukan ketika berhubungan antara suami isteri, malahan tentang adab-adab yang lain diajarkan oleh Nabi kita itu ya, Nabi besar junjungan kita sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini dikatakan apa? Ini kan tentang adab ya. Mungkin ini dialihkan ini anak domba natang ini. Okey. Jadi makruh bagi suami untuk melihat kepada faras dan bahagian dalamnya, lebih dimakruhkan. Rujuk Raudah At-Taliban dari Imam At-Talbin dari Nawawi, dia berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, melihat kepada faras itu mewarisi kebutaan. Kebutaan apa? Hati, butanya gitu ya, buta hati, buta mata, enggak ingin melihat kebenaran dan sebagainya gitu artinya. Begitu juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, ini yang dibawa oleh Bang Naga tadi ya, aku tidak pernah langsung melihat alat sulit Rasulullah SAW. Bukan berarti Rasulullah itu enggak ada alat sulit. Ini kan sendeng pemikiran begini kan. Artinya ini tentang adab ketika berhubungan antara suami dan isteri, itu artinya tentang itu. Bukan Rasulullah enggak ada kemaluan. Gitu ya. Nah, itu sudah dijawab tentang. Ya, berbalik kepada tentang di Islam, malahan di Islam itu dilarang ya tentang melalui antara dubur ini diharamkan. Itu ada hadisnya menguatnya ya. Diharamkan bagi suami untuk menyetubuhi istrinya pada dubur. Rujuk Al-Muqaddmat fil Al-Fiqh Al-Syafi'i, ini berdasarkan dalil hadis Rasulullah Khuzaimah bin Sabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran, maka janganlah kalian mendatangi istri pada dubur mereka. Berbeda dengan karisteng. Karistengnya beda. Bisa melalui dubur, anal bisa. Di mana datanya? Di sini gua kasih. Malah Ya salah. ya, menurut sebab ini kan diajarkan oleh Paulus ya. Diajarkan di mana tu datanya segala sesuatu. Ini ya, di Korintus ya, di 1 Korintus 10:23 itu ya. Segala sesuatu ya. Segala sesuatu. 1 Korintus 10:23 TB. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Nah. Boleh. Ini malahan Kristen bisa sesama jenis, pedang lawan pedang. Itu sebab banyak gereja sudah, tapi kita harapkan di Indonesia enggak ya, di Indonesia enggak ya. Pedang Kalau lawan Kristen pedang boleh bisa. lah. Kalau Kristen silakan aja. Urusan mereka lah. Tapi jangan menyebar lah itu ya. Itu banyak gereja udah bisa tuh pedang lawan pedang, lelaki Bisa kok, lawan bisa. kawin sama lelaki, perempuan Bisa. kawin Bisa sama kalau perempuan, ya bisa. Bisa. Di Kristen. Semua halal Bisa. kok. Itu. Semua halal nggak ada. Iya, enggak ada halal haramnya, segala sesuatu Bisa. diperbolehkan. Bisa. Benar kan? Segala sesuatu diperbolehkan, enggak ada larangannya, enggak ada halal dan haram. Bisa. Itu dan pedang sebagainya. itu yang mengawinkan di mana itu Pak Pendeta? Di gereja apa oknumnya itu? Di gereja boleh langsung. Gereja. Iya. Oh, di gereja. Bahkan Paulus itu memberikan izin pemberkatan kepada pasangan sesama jenis di gereja. Bisa. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa semua. Segala sesuatu halal bagiku. Semua bisa. Bisa. Malahan Vatikan sendiri membenarkan tentang ini. Kita enggak mungkin bukan malahan ini orang dia. Ini yang pakai kopiah kecil ini. Ini dia yang membenarkan ini. Ya, Gempar salam. Vatikan setuju pemberkatan pasangan sejenis dengan syarat. Ya salam. Ini. Ini Pemberkatan data. pasangan Ini data sejenis ini. dengan Valid ya. Data. valid datanya valid. Ya salam. Valid. Ini
Jadi kalian cek sendiri ya data-data yang valid. Tapi yang kutanyakan tadi kan tentang Yesus membenarkan untuk menggauli orang-orang di khalayak ramai. Ini kan aneh ini. Nah kan? Masa Yesus ini biadabnya kurang ajarnya, masa mengatakan harus menggauli? Itu datanya di mana yang kutunjukkan tadi, ya? Di mana itu? Di 2 Samuel. 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 Nah, ini ya. Di 2 Samuel ini, 12 titik bertini 11. Kurang 14. Gak, ini kurang ajar ini. Nah kan, beginilah firman Tuhan. Ini kan merujuk pada Yesus tadi ya. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku, Yesus, akan mengambil. Ini ngapain Yesus ngambil istri orang ini? Ngapain dia? Ini. Nah kan? Yesus mengambil istri-istri orang itu di depan mata orang yang pemilik istri tadi itu. Dan udah ngambil istri orang. Ini. Udah ngambil istri orang, diberikan pula kepada orang lain. Gak botol ini Tuhan nama Yesus ini. Nah, kan? Ini. Malahan dikatakan apa lagi? Ngambil istri orang, diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya salah. Ini adakah adab yang diajarkan oleh Kristen? Kurang ajar Yesus ini. Kristen, ajaran di Kristen, gitu kan? Ini belum dijawab oleh Bang Ajar Naga. benar ini. Nanti ya, nggak apa-apa ya. Kristen. Ya silakan Bang Naga ada yang ditampilkan. Ini Pak Pendeta. Ya. Nih, hadis Tirmizi 2904. Ya. Ini dia. Nih. Barang siapa menggauli istrinya dari kemaluan dari belakang, maka anaknya akan juling. Lalu turunlah ayat, istri-istrimu adalah seperti tanah bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Terus? Di mana adabnya? Di mana saja bisa kamu kehendaki? Dari mana saja? Mau dari depan, dari belakang. Yang penting lubangnya Mana? tepat. Yang kamu bilang tadi apa? Ayo. Ya, jadi aku jawab sedikit ya. Jadi kalau ada muslim yang anaknya juling, ya, ini masih waktu saya kan. Nah, Ya, kalau silakan. ada anaknya juling itu disodok dari belakang. Kalau Kristen itu anaknya juling? Enggak ada. Loh, kamu jawab, jangan dibalik Kristen. Iya, oke, Jawab baik. dong. Fair Oke, dong. baik, kita jawab ya. Tadi kan Naga ya. kamu yang bilang nggak ada adabnya. Baik. Saya bilang nggak ada adabnya sebenarnya, itu cuman karang-karangan kamu aja. Silakan. Ya. Oke, baik. Jadi udah aku bilang tadi, pedoman kita itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran memerintahkan watiullah watiur rasul, wati'u ulil amri. Jadi Nabi itu suri tauladan. Apa yang disampaikan Nabi, ya kita harus ikutin selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Nabi daripada mana? Sabda Nabi, yaitu daripada hadis. Hadis-hadis Nabi. Nanti ya. Jadi kita harus ikuti. Jadi jelas kalau di ayat Al-Quran, datangilah istri kamu daripada ya. Ini Gimana? ini. Bagaimana yang kamu sukai, di mana adabnya? Di mana? Ya, nah ini Istrimu. lagi dijawab ini bentar. Ini Al-Baqarah Al-Baqarah. Ya. Oke. 23. Ya, Jangan ayo dipotong ya, Bang, ya. silakan. Oke. Tokan aja kita. Oke, baik. Jadi di Al-Quran jelas watiullah watiulil amri. Watiur rasul watiullah watiulil amri. Jadi harus mengikuti kepada Nabi. Itu perintah Allah. Jadi Nabi bersabda. Jadi jangan kamu gauli istri kamu daripada duburnya ataupun ketika dia haid. Jadi harus ngikutin apa yang diperintahkan Nabi. Sebab Allah hanya menjelaskan secara umum gitu ya. Ketika menggauli istri jelaskan yang artinya ini, apa? yang ini. Harus mendatangi istri kamu tuh seperti di kebun. Bercucuk tanam di bagaimana kebun kamu gitu ya. sukai. Datangi istri kamu seperti bercucuk tanam di Bagaimana kebun sukai gitu itu? kan. Jadi ada penjelasan dari Nabi tentang pengharaman-pengharamannya. Apa pengharamannya? Ini sabda Nabi di hadis gitu ya.
Apa dikatakan? Sesungguhnya Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran, maka janganlah kalian mendatangi istri pada dubur mereka. Nah, ya. Apa lagi? Riwayat Ahmad. Orang yang dilaknat itu adalah seorang yang mendatangi wanitanya pada duburnya. Ini kenapa ada kayak gini? Balik gantian. Berarti ini kok kontradiktif. Balik gantian. Okey. Okey, baik. kontradiktif. Gantian ya, Bang ini ya, Bang Naga ya. Tirmizi 2904 itu kontradiktif. Mana pula kontradiktif loh, Bang. Barang siapa menggauli istrinya dari kemaluan dari belakang, ini dari belakang. Kan udah Dari dijawab belakang. tadi, asalkan lubangnya Iya, dari tepat. belakang Asal kalau lubangnya lubangnya itu, tepat Bang, ya enggak apa-apa kemaluan. loh, Bang. Masa pantat kemaluan bodoh betul kau ini. Aduh. Kalau dari belakang apa Abang tahu, Bang. pengertiannya? Aduh. Abang gimana tahu, sih? Bang. Doggy style. Kalau doggy style itu bisa masuk lubang tepat enggak, Bang? Loh, logis Dari tadi itu belakang. gimana? Dia jawab Lah, gimana sih Abang ini? anjing. Loh, ini maksudnya apa? Anaknya juling loh, benar loh ini anaknya juling. Iyalah, jadi- bisa juling jadi lah Kalau itu. dari belakang benar, anaknya juling. Bisa lah, bisa. Bisa lah. Hah? Oke. Jadi kita balik ya Bang ya, nggak apa-apa udah dijawab apa terima ataupun tidak ya urusan Abang ya. Malah aku mendapati di Bible Bang, Yesus ini membenarkan Lari menggauli dulu ke Yesus kok jadi kedai Bang. Kita baca sedikit Bang ya. Dari goncang kau ditanya balik. Astaga. Nah, Makanya takut kalau Abang ditanya menyerang gimana jangan sih? lupa kandang. Kalau menyerang jangan lupa gawang. Silakan pendeta besar. Okey, baik. Menurut data Bible pun Yesus juga mengajarkan bisa menggauli keledai Bang. Ini kan ada adabnya Bang. Ini kan aneh. Alkitab kami itu Alkitab buatan Islam. Okey, baik kita bacakan sedikit Bang ya supaya sebab Mana buktinya? ini kan aku sebab 1928 itu Yesus mana fisiknya? ya sebentar dulu Bang. Saya ini ngasih tadi data-data yang benar. Kok kamu Benar-benar ini ngasih data yang benar ya. Buatan Islam. Malahan Yesus menunggangi keledai. Kitab- Kita baca sedikit ya Bang ya. Oh, iya. Bentar. Kitab 1928 buatan Islam. Bukan Bang, ini Sabar. Matius Astaga. ini. Aduh Bang. Kok Okey, pakai malahan ya Bang Yesus ini. Sabar, Ya, ini Naga. kan Abang bisa jawab Bang ya tentang ini ya. Nah, Sabar Naga, Mana sabar. fisiknya mana? Itu bukan Alkitab. Matius, Abang buka Bible. Matius 21 titik bertindih 1 kurang 3. Aku pendeta besar loh. Gimana sih Abang? Masa aku berbohong? Aduh Abang ini. Jadi di sini Yesus mengajarkan sebelum menunggangi keledai harus betina Abang. Kan harus betina. Jadi di sini dikatakan sebelum menunggangi keledai itu harus dicuri dulu keledai itu Bang. Nah, ini datanya Bang. Kita baca ya. Waktu Tidak sudah ada kata dekat mencuri Yerusalem, situ. mereka Aduh, pendeta ini Bentar ya. dusta. Jadi ini ustad kok berdusta. Lah, Sabar. Sabar Bang, ini Ada data menyuruh. Bible kita bacakan. Sabar. Sabar. Ini. Astaga. Nah. Enggak, tadi udah framing disuruh curi. Iya Lah ini sabar. datanya kok di sini. Enggak ada disuruh curi. Okey, aku bacakan dulu ya. Aku bacakan ya. Bisa nanti Abang jawab ya Bang. Kita kondusif, kita TikTok kan tapi kondusif Bang ya. Kita edukasi ya. Iya, kondusif. Iya, Baik, tapi baik, jangan baik. sesuai Nah, kita dengan- bacakan dulu dengan teks supaya ya. kita jelas ya. Nah, Ya. ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina." Kenapa keledai betina keledai jantan Bang Naga? Ya kebetulan di situ ada betina. Nggak ada Baik, masalah. baik. Kebetulan Nggak ya. ada Okey, masalah. betul. Okey, kita terima ya. Kita jangan Iya, membantah lah. nggak Ini ada teman-teman masalah. Kristen menjawab ya. Jadi, dan ini masalah mencuri ya. Nah, tertambat. Berarti keledai ini tertambat. Kira-kira keledai tertambat ni ada nggak pemiliknya, Bang Naga? Kita tiktokan ya, Bang Naga. Nggak apa, kita kondusif. Iya, ya? iya. Ya. Kira-kira keledai ini tertambat. Ada nggak pemiliknya, Bang? Ada.
Nah, kayak apa? Okey, baik, ada ya. Tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau, kira-kira kalau keledai ini ada pemiliknya, seharusnya ingin mengambil barang orang lain, harus minta izin duluan atau ngambil duluan, Bang Naga? Kenapa? Kira-kira kalau Biasalah. mengambil barang orang lain, harus minta izin dulu atau ngambil dulu, Bang? Ya minta izin nggak masalah. Okey, baik. Kira-kira ya, jika mengambil barang orang lain tanpa minta izin, itu namanya apa, Bang? Dengar ayat Nah. 3-nya. Ustaz. Baca itu ayat 3-nya. Tiganya. Dan Mana jikalau tiganya? ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jedor. Okey, ia akan segera mengembalikannya. Di mana ayatnya Yesus mengembalikannya? Oh, enggak perlu. Lagi pusing abang kan? Lagi pusing. Itu yang aku tanya. Inilah kebotolan. Ya, ini kita harus edukasi bang ya kepada orang-orang ya. Nah, Mungkin sebentar Pak Pendeta Besar. Mungkin fokus ke yang mencuri tadi dulu. mencuri dulu bang ya. Jangan ke sini dulu bang. Fokus Loh, yang katanya mencuri dulu bang. cerdas. Ini Kita udah fokus jelas-jelas kepada ditulis. Yesus mencuri Ia keledai akan bang. mengembalikannya, segera mengembalikannya. Sabar. Sabar. Jangan ke sini Emang dulu harus bang. ditulis-tulis Ini kapan bukan masalah dikembalikan. setelah diambil. Nah, Itu bukan kita kamu bicara kok- tentang kamu kok pemulangan kayak bang. gitu? Kita Kamu bicara nggak tentang fair. kondisi situasi ketika Yesus dan mengarahkan dua orang anak muridnya mengambil bang. Ngerti ya? Bukan dia Astaga. kondisi mengembalikan ataupun Beginilah memulangkan. kerjaan keledai itu. kalian ya. Jadi Bang Naga bentar. Jadi di sini kan Abang Naga kan udah sepakat nih sama kita nih. Tuhan memerlukannya. Ia akan segera Sabar Bang mengembalikannya. Naga, sabar. Jangan lari-lari kamu. Ya. Sabar. Sabar. Jadi kan Bang Naga kan di sini kan keledai ini kan tertambat Aduh. nih. Nah kan tertambat. Aduh, Berarti aduh, ini kan udah kasihan terpergok ya, nih. Harusnya kasihan ya. Yesus mengatakan minta izin dulu kepada pemiliknya baru Aduh, ngambil. Tidak perlu Ini kan diceritakan nggak ada seperti adab ini. itu. Loh, Hah? kita nggak tahu budaya di sana. Dengar Kalau nggak dulu. tahu jangan sok tahu Loh, Bang. ini buktinya dia sudah ini dia sudah berpesan. Dia sudah Iya, berpesan. harusnya Di Yesus situ kamu berpesan. akan Ini segera kan keledai menemukan kan ada keledai orang betina yang punya tertambat. Bagaimana Ada Yesus pemiliknya, tahu kan? ada keledai betina Oke, yang sebentar. tertambat? Ada pemiliknya kan? Hah? Ada pemiliknya. Dia akan segera mengembalikannya. Bukan Tuhan masalah memberikannya. mengembalikan, bukan. Kamu jangan begitu. Ini kan jika Itu namanya kamu ngarang-ngarang. Sabar Naga, sabar. Tuhan, Gimana sih Bang Tuhan Naga ini? memerlukannya. Ya. Hah? Nah, Kamu jangan ngarang-ngarang. Sabar. sebentar Bang Naga. Ini Kamu bilang mencuri, dia mengembalikannya. menarik ya kita Di membahas ya. mana konteksnya Bang Naga, ada ya. kata yang mencuri? Ini di sini kan dikatakan itu dia. Okey, aku nanya Bang Naga ya. Kira-kira jika mengambil barang orang lain Tidak perlu diceritakan tanpa- di situ. Sebentar. Karena dia sudah Sabar. Sabar. Ditanya jika Enggak, mengambil kamu barang framing, kamu orang framing, lain nggak fair, tanpa nggak fair. Sabar. izin. Jelas-jelas di situ udah ditulis. Sebentar, Bang Naga, sebentar. Iya, jangan Udah. di framing lagi. Framing Itu ini namanya kita framing. baca loh Bang di sini. Ayat 3 kamu baca. Astaga. Oke, itu yang kutanya kepada abang. Jika mengambil barang orang lain tanpa udah minta dibilang di izin, situ, itu namanya Yesus tidak pernah apa? mencuri. Gitu loh. Di mana Ngerti nggak? Yesus mencuri? Sudah Ini- dibilang ia akan segera mengembalikannya. Bukan Kamu masalah baca ayat mengembalikannya, 3. ditanya Astaga. ketika pengambilannya. Gitu loh Bang. Ngerti nggak? Astaga. Itu kutanya kalau mengambil barang orang lain tanpa minta izin, ya itu namanya apa? Teman-teman di bawah coba di typing apa namanya kalau mengambil barang orang lain tanpa Tidak minta izin. tidak ada mencuri dibilang, tidak ada mencuri, jangan gitulah. Ah itu teman-teman Memang pintar tuh, maling. Memang Islam boleh Maling. berdusta. Maling. Memang Islam boleh berdusta. Sabar Naga, Ini sabar. datang balik loh Bang ini ya. Nah,
Maling, curi sama pencuri, maling. Astaga. Maling bang. Begini sebab cara kerja Yesus kalian ini ternyata ya. mengarahkan 2 orang anak muridnya melepaskan Astaga. keledai itu tanpa Jangan minta nangis. izin. Ngapain Saya udah tak terpergok? nangis, Pak Lopo. Baru ngomong. Kamu yang berdusta. Ini kau udah terpergok. Jangan nangis, jangan nangis. Nah, Jangan. kan? Nah ini. Astaga. Jadi di sini bang, kita lanjut ya bisa jelas ya tadi tentang kecurian ya. Di sini ada ayat bang, Aduh, Bang Naga ya. aduh, masih dibuat, masih Iya, diceritakan, sebentar, masih Bang Naga, kayak gitu bentar, juga. bentar. Iya, masih dilanjutin. Ya, ini ia akan segera mengembalikannya bang. Yang ianya kamu gak sadar, di situ ada tulisannya. Sabar, ia sabar, akan sabar. segera kembalikan. Tentang Yesus maling udah selesai bang, tentang Yesus maling udah Astaga. selesai ya. Nah, jadi di sini dikatakan ia akan segera Wah, mengembalikannya. Doyan Di lagi mana? gini ya, memfitnah-fitnah. Daripada kejadian. Sabar, Naga. Di mana? Justru kalian Ayatnya, Loh, Yesus. kalau fitnah ya harus dihentikan dong, Pak Lopo. Sabar. Loh, ini data valid loh bang. Hah? Masa kau suruh sabar, Pak Lopo? Ini Bible apa bukan ini? Mana sih abang ini? Bible ini dong. Masa nggak percaya? Jadi kalau Yesus maling ya jelas datanya data valid gitu loh bang. Ini. Tapi nggak apa-apa, kita udah selesai tentang itu bang, tentang Yesus maling ya. Ya kita ingin bahas di sini sekarang di sini bang. Ia akan Janganlah segera gitu. mengembalikannya. Jangan ada dusta. Sabar, jangan ada dusta di antara kita ya. Iya, jangan ada dusta. Jadi di sini dikatakan ia akan Nah, segera mulai lagi, mengembalikannya. masih lagi gitu. Nah, kan? Sekarang bisa aku bertanya kepada Bang Naga ini, Astaga. di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Ada nggak ayatnya? Silakan. Nggak perlu harus ditulis itu. Nah, nggak ada. Oke, baik. Perlu harus ditulis itu. Oke, baik, nggak ada. Berarti tidak ada ayat. Berarti Yesus ini penipu, udahlah pencuri. Aduh. Yesus ini pembohong dia. Ya kan? Astaga. Jadi berarti Yesus sudah membohong ya, penipu, Astaga, maling Yesus ini, kurang astaga. ajar ya, dia ya. Nah, jadi di sini Bang Naga ya, berarti tidak ada ayat Yesus mengembalikan keledai betina ini. Jadi wajar kita bertanya, nasib keledai betina ini Begini cara kau ternyata ya. Hei, Ustadz Hayas. Ya. Ustadz Hayas. Ternyata pendeta begini apa cara masuk? kerjamu. Pendetaku. Itu namanya Ustaz. Sabar, sabar, Pak, sabar, sabar. Sabar ya Bang Naga ya. Sabar. Jadi di sini Berdusta wajar dia kita gitu. bertanya Bang Eh, Naga itu ya. gimana? Itu Ya. belum selesai tadi yang Sebentar, Sabar. gimana sih? ya. Gimana kemaluan Muhammad? Ya, sebentar Bang Naga. Jadi di sini dikatakan Yesus mengembalikan Gimana kemaluan keledai. Muhammad? Tidak ada ayat Yesus Astaga. mengembalikan keledai betina ini. Astaga. Jadi wajar kita bertanya di mana? Nasib. Jadi nasib keledai betina ini. Kemaluan Muhammad di mana? Apa? Saya kan bisa dong. Bisa dong Sabar, ngomong. sabar, Jadi Naga. ya, Bisa nasibnya dong apa? saya ngomong gitu. Di Nah, mana kemaluan Muhammad? Sabar, Naga. Sabar, sabar, Mana kemaluan sabar. Muhammad? Jadi nasib keledai betina ini apa gitu loh Bang, nasibnya? Di mana kemaluan Muhammad? Oke, nggak bisa jawab ya. Saya udah Jadi sebenarnya jawab, memang dikembalikan. usah tanya Bang ya, Sabar, banyak Dia segera sabar. kembalikan. mungkin teman-teman kita harus Sabar, edukasi ya sabar, sabar. kepada orang-orang juga Makanya ya. kalau menyerang jangan lupa gawang, Ya. ya. Jadi di Gimana? Bible itu Bang, Udah kita dibilang harus tahu ya. dikembalikan. Bang Naga, ya. Sabar, Banyak. sabar. Sabar Bang Naga ya, sabar. Kita harus edukasi Bang. Pahit memang kepada yang kebenaran. ya. Nah, Pahit memang. sabar. Jangan nangis Bang, jangan nangis. Kita Sabar. ceritakan Ya. kembalikan itu sudah Kau bilang dibilang. aja Yesus itu haleluya. tidak pernah berbohong. Kalau Oke, Muhammad baik. pernah berbohong. Jadi di sini ya. Sabar. Berbohong dalam 3 hal. Jadi Iya, nasib boleh, keledai Pak, betina Pak, itu sabar. Gimana? agak sadis ya. Sabar. Bang. Iya. Ini secara Sabar. akademis ya. Kalau Yesus Nah, tidak pernah berdusta. ya. Iya, tidak pernah Jadi berdusta. nasib keledai betina yang mencuri kolor dicuri merah, oleh kolor Yesus merah, itu selendang nasibnya merah. agak sadis ya. Di Mencuri 11 Sabar, sebelum sabar. akhirnya kain diedit merah gimana? oleh pendeta Albert Di Meyer dari gereja Reformis Kalau Belanda. Yesus Nah tidak ini pernah
Jadi banyak daripada teman Kristen mengatakan ini enggak ada, data ini enggak ada, data ini enggak ada. Kalian tuh, harus tahu dibuka loh, lagi Bible itu Alkitab banyak manuskrip loh. 1928. Bible itu banyak versi Bible, Bible itu. Sabar. Gimana sih Islam? Ya sabar ya, Mana sabar ya. fisiknya? Sabar ya. Coba Nah, kita baca dulu 1928 ya. fisiknya mana? Mana? Jadi- mana fisiknya? Ya, bentar Bang Naga, bentar. Mana? baca ya. Saya kasih kamu jadi 100 nasib juta. keledai yang dicuri oleh Yesus itu agak Oh, sadis. itu Alkitab 1928 Tetapi lagi tuh. sesadis apapun nasibnya, aku harus sampaikan kepada orang ramai supaya orang-orang Astaga. Nah, Kalau Jadi kita baca sedikit, Bang Naga, yang gimana dipotong-potong tuh, ya. yang Muhammad Baik. mencuri kain merah. naiklah Gimana? Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk Kamu udah memfitnah. kemaluannya. Sangat dipotong-potong, jelas-jelas Bang. dia bahas Sabar. kok gimana? Itu Sabarlah, Alkitab Bang. 19 Ini baca data. buatan Islam, mana fisiknya? Sabar. Jangan berdusta aja demi umat. Jangan Naiklah sabar. Yesus Mana? ke atas. Mana Oh, jangan fisiknya? dipotong, Mana? teman-teman. Ini Mana tidak fisiknya? firman ini. Mana fisiknya? Mana? Dipotong agak Mana firman fisiknya? itu. Sabar ya, Bang Naga ya. fisiknya? Mana fisiknya? Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Mana fisiknya? Itu. Mana fisiknya? Ini kemaluan. Itu fisiknya lo, itu fisiknya. Mana fisiknya? Kemaluannya ya. 1998. Jangan Itu gambar fisiknya. Hah? Mana? Ayo, mana Itu fisiknya. Itu Alkitab fisiknya Islam kok dibawa-bawa. Saya kasih 100 juta kalau ada Islam bisa menunjukkan. Oke, baik, kita lanjut ya. Jangan dipotong-potong ya. Ah, Ini 100 Bible juta. masih tersimpan di mana? Kalau kalian mau cari tahu, Kenapa kalian pergi Islam ke National penuh- Bibliothek Vienna, Hah? Austria ya. Mau Kalian cari tahu di bermain-main sana. di Ini atas masih dusta. tersimpan di mana? Di National Di mana? Bibliothek Vienna, Austria. Masih tersimpan di sana Itu ya. buatan Islam. Itu Jadi kita buatan baca ya. mualaf. Itu Iya, iya, Alkitabnya baca. buatan mualaf. Mana? Sabar. Naiklah Yesus Coba ke buka- atas keledai buka betina. Yohanes Seperti 1 ayat biasa, 1, 1928. Yesus selalu Ayo. memasukkan Ayo buka jari Yohanes telunjuk 1 ayat 1, dan kemaluannya Alkitab ke 1928. dalam lubang dusta. kemaluan keledai jangan betina. berdusta Jangan berdusta kamu. Di mana? Nah, Yesus ini. Yang Mana? baru saja dicuri Jangan dari berdusta kamu. Befes hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Astaga. Astaga. Semua Astaga, orang itu jangan dipotong loh. Kalau dipotong diulang loh, ya. Nah, Ulang, jangan dipotong, kita diulang-ulang ya. lo. Nah, Di mana naiklah itu? Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, kebiasaan Yesus kurang ajar, biadab ini penipu sebut pesan. Ya, kebiasaan dia. Aduh, dipotong-potong lagi. Nah, jangan dipotong, Bang. Ya, gimana sih? Bisanya membaca. Sabar. Bisanya ya membaca. Oke, berarti membaca seperti isi biasa ya. buatan Seperti Islam. biasa berarti kebiasaan. Ini Nah, sudah kan mulai kebiasaan kejang-kejang. ini kurang ajar nih itu nih. Tampar nih. Sudah mulai Kurang ajar kejang-kejang. kebiasaan dia. Kan? Nah, Sudah seperti mulai biasa. kejang-kejang. Yesus Sudah mulai selalu kejang-kejang. memasukkan jari telunjuk. Jari telunjuk Sudah tahu ya? selalu. Jari telunjuk ya. Nah, ya. Sudah mulai kejang-kejang saudara-saudara. Mana? Fungsi jari telunjuk itu dimasukkan Itu Sudah mulai bagaimana kejang-kejang. maksudnya? Oh, Maksudnya baik, gimana? baik, baik. Berarti Jadi Yesus fungsi ini ada Yesus kelainan seks ya. memasukkan jari telunjuk Iya. duluan. Sudah mulai kejang-kejang. Pertama itu Sabar, adalah Naga, sabar. sabar ya, Bang Naga ya. Ini seorang Jangan- pelaku sih, jangan dijawab ya. menghujat, jangan menghujat. Jadi fungsi Yesus memasukkan jari telunjuk duluan sebelum kemaluannya. Ini dia. Dan Pertama Allah, adalah Allah sediakan pula Naga. mereka Tes kenikmatan suhu, seksual. suhu, Dan kepanasan memberikan lubang keledai itu. hati bidadari AC. Siapa yang AC ya, kita kasih AC Kasih aja. naga AC. Itu yang pertama. Yang Kasih kedua AC. itu Allah itu tujuan adalah Yesus germo. memasukkan jari Nih, telunjuk nih, duluan Allah adalah sediakan untuk pula gadis-gadis tes kedalaman lubang kenikmatan keledai itu, Bang. seksual. Tes kedalaman Nah, dia. Kita cari ya arti germo ya. Jadi kita cari baca arti ulang, germo. jangan kita framing yang Oke. kita menghujat, nggak bisa ya Kita kita cari sampaikan arti data. Ini data germo. valid ya, Germo. masih tersimpan di mana? Germo. Di National Germo Bibliothek adalah Vienna, Austria. Sabar. Dibaca benar. Sabar, Naga. Sabar ya, sabar. Dan Allah ini Ya. Allah kerjainnya. Jadi di sini katakan apa? Berperan Naiklah sebagai Yesus ke pengasuh atas keledai betina dan penyedia seperti biasa. Kebiasaan dia
kebiasaan Yesus. adalah Panas dia. berperan sebagai Panas pengasuh dia. Yesus selalu kenikmatan memasukkan seksual. Ini jari kerjaan telunjuk Allah nih. dan Aduh, dipotong kemaluannya. lagi Pak Pendeta Anabat besar. 33 nih ya. Ya, Tafsiran Anabat ya, 33 gimana? nih. Dan Allah Dipotong-potong sediakan lagi, pula Aduh, jangan mereka dipotong Bang sebagai Naga. Ini kenikmatan firman, seksual jangan dan dipotong. Nggak bisa. Kalau dipotong harus ulang loh. Gimana nih firman? Kita baca ulang ya, bisa ya Bang Naga sebentar ya. Oh ya, orang Ini dalam salah versi dengan dalam seks itu bisa-bisanya mencolok keledai. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Jangan dipotong kan, Bang Naga. adalah Bang Naga, ini kita sedang membacakan firman ini. adalah germo. Kita baca ulang ya. Naiklah Nangis kau Yesus. Naga. Nangis kau di Ini sini. kita harus edukasi nih teman-teman ya. Ini gimana sih Bang Naga? Ini kita harus kondusif lah. Nanti tolong Bang Naga satu-satu. bertanya lagi apa yang kita tanya nanti nggak tahu. Ini gimana. izin dulu Pak Pendeta. Ya. Ini Silakan. waktu 3 menit ya Bang ya. Tengok waktu di atas ini ada 3 menit. Ya silakan Bang Pak Pendeta. Ya mau dinasi apa? Baik. Ini kita kasih timer ya Bang Naga ya supaya kita edukasi Bang Naga ya. Kita kasih edukasi. Jangan pula dibilang mute. Kos itu dia adil, dia dikasih ruang kepada orang untuk mengajukan argumen diskusi. Kita bukan mute satu orang ini. Semua di mute itu ya. Jadi di sini ada suatu. Ini banyak Kristen ngomong ini Bible nggak dipakai nggak. Ini Bible masih tersimpan loh. Di mana di National Bibliothek Vienna, Austria. Kalian Kristen jangan ngomong-ngomong nggak ada. Nih Bible ada. Bible banyak versinya, banyak dia punya manuskrip. Tahu nggak? Ada Bible itu yang apokrif, yang di kanonik itu hasil kanon. Yang kalian pegang itu Matius. Ini Bible yang ada masih tersimpan sebab Bible kan karangan manusia kan, benar kan? Ada tersimpan dia. Di mana? Di National Bibliothek Vienna, Austria. Jangan kalian ngomong-ngomong nggak ada. Kalau otak kalian Kristen, cari tahu lah dikit. Jangan sok tahu, ya. Nah, ya kita baca ulang, yang kita menghujat ya, nggak bisa ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Nah, Yesus naik ke atas keledai betina ya. Nah. Seperti biasa, kebiasaan dia. Biadab, kurang ajar dia. Kebiasaan dia Yesus ini ya. Nah, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina. Nah, ada jari telunjuk ya. Ini Yesus ini kurang ajarnya dia. Ada jari telunjuk Yesus itu, ada jari telunjuk, ada lubang keledai loh. Nyot lubang ya. Nah, ini. Coba di sini katakan lubang kemaluan keledai ya. Jadi di sini katakan Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari backfish. Nah, ini yang tadi backfish ya. Hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Yang paling penting yang ingin ku bahas di sini, ini seperti biasa, kebiasaan Yesus ini kan selalu dilakukan, berartinya seperti biasa kan, kebiasaan dia. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Jadi ada jari telunjuk ya, dan ada jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang ke. Jadi masukkan jari dulu ke dalam kemaluan. Nah, jari lubang keledai ya. Jadi dimasukkan, dikatakan dimasukkan, masuk. Cerot, masuk. Ya silakan Bang Longor, ada yang mau disampaikan atau kita skip dulu Bang? Abang Kristen Bang. Kristen berarti Kristen. Ya, ada mau disampaikan Bang. Enggak ada yang disampaikan Bang. Abang nyimak dulu atau aku skip dulu ya Bang ya, biar cepat ini sampai kepada naga ini Bang ya. Oh, masih ada Bang naganya? Masih Bang, karena ini jadi badut malam ini Bang. Izin Bang. Kenapa di mute? Astaga, nih ya. Nih. Kan ini udah aku Anaba bilang ayat sama 33 nih. abang. Ini Nggak kerjaan abang aja Allahmu ini. Woi, nggak Nih. abang aja sendiri Dan yang Allah, kumut.
Ini Anaba 33. Kalian main mute aja beraninya ya. Bukan Katanya 3 menit. abang aja yang kumut Ini. bang. Semua Kalau di-mute, tadi, bang. gantian ngomong. Tadi kamu ngomong saya diam aja. Nggak ada aku Oke. ngomong tadi bang. Kalau Aku diam aja tadi, ini di mute. Udah diam. Kalau tadi kalian membaca Alkitab 1928 itu tidak pernah diakui oleh orang. Ya bang Benjamin. Oh kena dia. Kena dia. Kena dia, Ya. kena ajab itu. Oh Ayas kena juga. Sama kayak Yesus Tuhan yang mungkin kena ajab juga itu menurut saya. Salib kan, dibantai sama orang Roma itu. Aduh, padahal jadi akun begitu. bang. Oke, jadi gitu ya Ganti teman-teman akun. ya. Bang Puspa. Bang Kena Puspa ya? ganti akun, naik lagi bang. Kena dia. Ya kena itu bang Puspa. Ganti Kena akun ajab bang, itu akun, sebab kalau membahas Bible harus banyak akun bang. Kena bang. Naik lagi bang Puspa, enggak apa-apa. Ya, jadi Ya, baik saya ya. Jadi kalau- untuk Bang Yongor sebentar, Pak Pendeta besar ya. Izin Pak Pak Yongor, Anda sebagai Kristen. Kalau kami diserang, wah ngeri. Jangan coba-coba karena bukan Al-Quran yang akan membalas, Bible itu sendiri loh. Hati-hati gitu loh. Jadi yang menjawab itu Bible. Ajo. Okey, baik begitu ya. Jadi kalau tentang membahas Bible ya banyak yang mencolok-colok keledai, Yesus mencuri keledai, puasa. Malahan di Bible ada satu terjemahan salah. Itu sebab Kristen ni mungkin mereka ini yang aneh-aneh sebab pernah aku tanya kepada seorang pendeta, berapa jumlah ayat buah dada di Bible? Pendeta pelangak-pelongok enggak ngerti. Malahan aku kasih tahu. Aku kan saran kepada pendeta ya. Kalian sebagai seorang pendeta harus tahu loh berapa jumlah ayat buah dada di Bible. Buah dada itu apa? Buah dada. Tahu kan buah dada ya teman-teman? Buah dada itu yang di dada itu loh. Jadi pernah aku saran juga kepada pihak gereja, Bible ni banyak terjemahan yang salah. Ini salah satu di Bible sebab Bible memang banyak ayat-ayat yang ini ya. Buah dada, buah pelir, buah apple, buah banana, zakar pudak, buah pelir. Banyak kuntul. Ya banyak ya ayat-ayat Bible yang gitu-gitu. Sebab tu banyak daripada pendeta juga mengakui yang Kristen ni Bible ni kitab porno, iras-iras gitu loh. Ya. Nah, jadi ini pernah yang aku kasih tahu kepada pendeta, salah terjemahan di Bible. Kenapa aku bilang salah terjemahan? Jadi harus direvisi Bible kalian. Contoh di mana? Di Bible ini teman-teman kita catat ya. Ini saran kepada pendeta kalian salah terjemahan sebab Bible memang suka-sukanya Kristen remas-remas sebuah dada aja. Ini ya kita kasih data sedikit ya. Ini di Bible ya tertulis ya. Di mana? Di YSKL. Ini salah terjemahan. Ini di Bible kalian. Di Alkitab Sabda kita buka ya. Di Bible YSKL 23:3 nih. Mereka berzina di Mesir. Mereka berzina pada masa muda mereka. Di sana buah dada. Ada buah dada dia. Buah dada ya, ini ya. Nah, buah dada. Tahu ya buah dada ya? Buah dada yang di dada itu loh, ya. Nah, buah dada mereka diremas-remas. Nah, ini mungkin benar. Aku nggak menyalahkan ini ya, teman-teman Kristen yang kusalahkan di sini. Dan di sana puting tahu ya puting ya. Puting itu yang di hujung buah dada itu loh, ya. Nah, jadi puting yang di hujung buah. Ini yang salah terjemahan, ya. Apa katanya di sini? Puting keperawanan mereka dipegang-pegang. Nah, puting itu bukan dipegang-pegang loh puting itu. Ini salah terjemahan nih. Kalau yang dipegang-pegang, ya yang ini buah dada ini dipegang-pegang. Kalau puting bukan dipegang-pegang. Puting itu ya aku kasih tahu ya, puting itu digentil-gentil loh. Digentil-gentil puting. Ataupun dihisap-hisap gitu. Ini bukan dipegang, ini salah terjemahan nih. Kristen tolong di take note dah. Ini harus direvisi baru nih, ya. Harus direvisi nih. Gitu ya. Ini terutama Bang Naga ya. Jadi puting itu digentil-gentil ataupun dipelintir-pelintir gitu loh. Janji jangan putus lah. Kalau putus malam nggak ada mainan. Ya, malam nggak ada mainan nanti kita ya. Nah, jadi harus LAI ataupun pihak PGI ataupun siapa harus direvisi terjemahan Bible ini. Jadi puting bukan
dipegang. Kalau diremas-remas ya buah dada. Tapi kalau puting itu digentel-gentel, nyot apalah gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi harus direvisi baru supaya jangan salah cara bahasa, tata bahasa, sebab ini berkait dengan cara kita berbahasa. Sebab bahasa itu budaya bangsa, gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Nah, ini mungkin pengajaran juga sih kepada Kristen bagaimana cara. Mungkin ini adab ya yang ditanyakan oleh Bang Nagati, adab dalam bersetubuh, nggak tahu lah ya. Di Kristen lah bisa menjawab itu ya. Supaya kalian Kristen bisa mencari tahu dikit data-data Bible itu yang salah yang mana, ataupun Ya, yang salah harus kalian izin dulu, Pak revisi. Pendeta, Sebab ya. memang Bible ini kalau orang membaca ya memang macam kitab porno. Kan buah kelir, buah dada, buah apple, buah banana, onani, ya banyak di Bible itu, kan? Banyak istilah-istilah itu. Itu sebab Kristen, terutama pendeta, kalian harus pintar dikit. Masa orang bertanya kepada kalian berapa jumlah ayat buah dada di Bible, masa kalian nggak bisa jawab? Duk pelangak, pelongok kalian Kristen botol pendeta, ini bahlul rumah pendeta. Apa ini? Ya, jadi kalian harus mengkaji lagi. Mungkin begitu, Bang. Silakan. Iya, ini mumpung ada Bang Longor di atas ini, Pak Pendeta Kristen juga dia, Pak Pendeta. Oh, Kristen ya? Iya. Sorry ya Bang Longor ya, karena Iya, tadi Bang, nggak kondusif dikarenakan ada kesalahan teknis tadi Bang Longor. Ya, mungkin ada bisa di diskusi yang bagus-bagus saja kita saat ini, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Iya, silakan. Sebenarnya sih Bang, jujur aja secara pribadi kalau masalah untuk berdebat masalah agama nggak ada. Soalnya kita di sini itu cuma mendengarkan dan melihat seperti apa para pencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi secara Timbul keseluruhannya, pula yang ini. Kena lagi, Bang. Di aku. Turun dulu Bang. Hah? Enggak, Ayas kena peringatan itu. Ya, lanjut aja Bang, lanjut aja. sebenarnya nggak Bukan ada. ini Bang Longor ini. Soalnya dan tidak perlu juga berdebat masalah agamamu yang paling benar, agamaku yang paling benar. Itu aja sih menurut aku sih Bang. Cuman ya melihat aja lah, memperdalam lebih dalam lagi seperti apa. Masya Allah. Jadi mungkin proses belajar ya, Bang Longor ya. Mungkin seperti yang abang katakan tadi juga, seperti Alkitab 1928 itu mungkin saya sudah tahu juga sebelumnya seperti itu. Mungkin ya seperti yang di Kumal-Kumal ini kan, mungkin Bang Sinaga tadi belum bisa menjelaskan. Mungkin sebenarnya Bang itu kalau kita tengok juga di versi-versi terjemahan, sebenarnya itu banyak dulu itu yang menerjemahkan di istilahnya ada satu lembaga. Sebentar Bang Longor ya, Bang Longor, maaf aku potong sebentar ya. Kalau menurut pengetahuan Bang Longor itu, Tuhan Bang Longor pernah ditampar nggak dia, Bang Longor? Siapa Bang? Tuhan yang Bang Longor itu pernah ditampar nggak dia? Nggak tahu Bang, soalnya aku masa itu nggak ada Bang. Masa? Bukan ya, gini bahkan aku baca. Bisa kita kasih data sedikit ya. Ini kan kita membaca Gini Bible. pendeta besar. Mungkin Bang Ya. Longor ini ya pengen edukasi. Tadi Benar, kan dari benar. beliau ini menyimak ya kan. Nah, saya mau bertanya sedikit dengan Pak Longor ya. Tadi kan sudah Boleh, menyimak. boleh. Ini data Boleh. loh ya. Boleh, Data ya, Pak Pendeta besar ya. Menurut Anda layak tidak kitab yang kita nyatakan suci, tuntunan beriman itu ada perkataan-perkataan yang tidak senonoh, Bang. Kalau Abang cari dalam Al-Quran tidak ada satu pun, ya kan? Bahkan bagaimana Allah itu memanggil makhluknya itu sebagai kekasih, Bang. Wahai orang-orang yang beriman, itu loh. Dalam Al-Quran. Coba Abang buka di Bible. Ada tolol, ada botol, ada apa. Ya itu semua di dalam Bible, Bang. Apakah layak? Bahkan mungkin Abang tadi lihat bila ulangan itu kan sampai kata kontol pun ada loh. Bagaimana? Oke. Apakah seperti itu? Namanya kita Bahasa. suci gitu. Silakan Bang ditanggapi. Kita coba cari di Google ya Bang ya. Abang Kita punya suci dua itu device. seperti apa? Abang punya device di situ. Kitab suci adalah kumpulan buku-buku yang berisi wahyu Tuhan yang dianggap suci oleh sesuatu komunitas atau keagamaan.
Oke, dianggap Jadi suci. gini bang, menurut aku dari pengertiannya aja bang ya, kita harus memahami itu. Kitab suci kumpulan buku-buku yang berisi wahyu Tuhan yang dianggap suci oleh suatu komunitas agama. Paham nggak bang? Baik. Dari Tuhan. Layak tidak Tuhan mengatakan ada tulisan kontol, buah dada, buah peler, pesundal, pelacur. Layak tidak bang? Menurut Anda, ini tanggapan Anda aja lah. Kalau itu bang, itu tergantung contohnya ini ya bang ya. Di dalam Alkitab contohnya dibahas masalah, soalnya pasti di dalam Alkitab itu bang, pasti ada latar belakangnya dari belakang. Ini kenapa seperti ini, pasti ada. Jadi kalau kita mengutip suatu ayat-ayat itu, mungkin kita agak kepikiran yang aneh-aneh gitu, mungkin cara Bukan menafsirkannya itu juga bang, bukan salah. itu. Izin pendeta besar ya, bukan itu maksudnya saya. Layak tidak? Layak tidak? Sebuah kitab yang kita yakini suci ada perkataan-perkataan seperti itu bang. Layak tidak kira-kira? Tidaklah bang, tidak. Bang, begini bang, kalau ada kata-kata kotor di dalam itu, Bentar kan, kalau menurut saya pribadi bang, kitab suci itu tidak mengandung hal-hal yang berkata-kata jorok, porno, kan, bang, begini. berkata-kata rasis. Oke, siap. Itu saya anggap bukan kitab suci, saya anggap itu buku cerita cerpen atau cerita panjang lah mungkin. Menurut saya Bible itu. Karena Kalau suasana itu dianggap dia kitab suci tampar itu wajahnya lalu kuludahi. Oh ngeri kali. Menurut aku gini bang, karena bang minta pendapat ini karena ya. Iya silakan. lanjut. Jadi kalau berbicara tentang kata-kata, suatu kalimat di dalam Alkitab, menurut aku ini itu sah-sah aja sepanjang tidak mengajarin melakukan hal-hal yang jorok. Paham nggak? Contohnya nih, halo bang. Silakan aja bang. Iya, silakan. Contohnya, jangan mencuri. Kan ada kata mencuri di situ. Berarti ada satu perintah di situ, ada jangan gitu. Jadi jangan juga kita tengok, ada kata mencurinya kok. Contohnya lagi, kamu bodoh contohnya. Berarti ada kata bodoh di dalam, tapi kita nggak tahu belakangnya. Jangan bodoh seperti itu. Seperti itu maksudku bang. Contohnya seperti yang dibilang tadi itu, masalah perselingkuhan, masalah ini. Pasti ada kata-kata sebelumnya. Pasti yang intinya di Alkitab itu tidak pernah diajarin yang menurut aku mencuri, membunuh, berzina, masa perjanjian baru bang ya. Tapi kalau seperti yang abang bahas tadi, seperti 2 Samuel itu juga, kan di situ sempat abang tanyakan, beginilah firman Tuhan. Waktu itu kebanyakan itu pada masa-masa masih bangsa Israel bang. Jadi itu kebiasaan masa bangsa Israel dulu itu. Saya rasa pun kalian juga bahas di situ itu, di pasti perjanjian lama 2 Samuel itu. Kita tidak bahas di situ di perjanjian baru. Masalah kebiasaan tadi berzina di depan umum. Makanya saya bilang tadi itu sebenarnya saya tidak Bukan gitu bang, bukan gitu. Kalau yang kata-kata umum kayak jangan mencuri, umum itu kita katakan gitu loh. Layak, masih normal lah. Tapi ketika ada kayak kata kontol itu layak gak bang? Iya, seperti apa maknanya bang? Terus kita terlepas dari makna deh. Layak tidak? Tidak layak seharusnya itu bang. Tidak layak, itu aja sih saya mau ambil poinnya bang. Lanjut, Oke. pendeta besar. Kita tengok bang, yang mana itu? Abang dua device di Iya, baik. Nah, silakan pendeta besar. jadi ini yang dimaksud oleh Bang Pelopo itu kan definisi kitab suci itu apa? Aku bila bisa memberikan 5 kriteria definisi kitab suci, gitu ya. Tapi panjang ya, aku kasih satu ya. Suci apa? Suci yang pertama yang paling penting, bebas daripada campur tangan manusia. Bisa-bisa suka-suka nambahin, suka-suka ngurangin gitu kan. Contoh yang dikatakan ini, nggak layak. Kalau kita perhatikan jelas kalau kami sebagai umat Islam membaca Bible ini ya jelas ini kalangan siapa. Masa ada kontol di Bible, kan? Ini bang ya. Kita membaca di ulangan ya. Bentar ya, kita buka dulu supaya
Ini ulangan 14-18 ya. Ulangan 14-18. Nah, di sini. Di sini mungkin ini kan banyaknya versi terjemahan Bible. Kita kan wajar kita bertanya, ini yang menerjemahkan siapa? Adakah dia sengaja ataupun memang definisinya yang diingin maksudkan begitu? Nih, di ulangan 14-18 ini abang cari tahu ya, di kitab abang ya. Ini kan banyak terjemahan ya. Mungkin abang yang terbaru abang pakai TB ya, terjemahan yang terbaru gitu kan. Tapi kalau kami di sini bang, kita membaca secara keseluruhan bang. Bible itu, ya. Nah, kita membaca di terjemahan Ledeker ini di Bible. Mungkin abang nggak miliki, nanti abang cari tahu aja di gereja abang ya. Di sini di Ledeker terjemahan ulangan 14-18 dan lak dan kuntul. Nah, ini ada di Bible abang loh. Nah, ini. Adakah ini layak yang di gimana? Tahun berapaan tadi itu? Kitab tahun berapa? Ledeker bang, kurang lebih tahun 1960-an gitu bang, Ledeker. Oke. Ini mungkin nenek moyang abang dulu memakai yang ini bang, memakai yang ini. Oh, nggak mungkin mereka kemarin nggak bisa membaca itu bang. Hah? Yang nggak membaca, ya nggak membaca lah, yang bisa baca gimana? Gimana sih abang? Nah, juga lubang masa nenek moyang nggak bisa baca tuh nih, parah gitu. Intinya mungkin salah terjemahan atau saya yang salah, yang terjemah kita harus cari dulu sejarahnya seperti apa. Enggak bang, memang ada. Malahan di kitab abang di tahun itu memang ada perkataan ini, memang ada. Cuma kan perbedaan zaman kan direvisi, tapi orang di zaman itu memakan ini dan mengimanin yang memang tertulis begini di zaman itu. Gitu bang. Malah kalau abang masih juga nggak percaya, kita ada kitab aslinya ada ke temanku itu. Ulangan berapa tadi itu bang? Itu Ulangan 14-18. Ya gimana itu bang? Pak Pendeta, ada juga Tuhan menyuruh mengawinin pesundal itu di mana itu Pak Pendeta? Nah itu ada di Bible juga. Malahan menurut data di Bible, adakah ini ajaran ini patut gitu loh bang? Ini kan tentang ayat udah selesai, nanti abang cari tahu ya bang Long. Ini dicatat aja bang, di ulangan Kayaknya ini sama 14-18. aku sama kalian ini lama-lama banyak tugasku ini. Kayaknya harus belajar agama aku ini sama kalian. Bukan seperti itu dah. Iya. Ya nggak ada kerja orang, kalian bikin ada kerja orang ini. Benar bang, ya, harus banyak tugas bang, gak apa-apa lah. Abang susah sekarang bang, nggak apa-apa. Ulangan Itu kan 14. tugas abang, perjalanan kita hidup ini kan persinggahan. Harus cari tahu bang. Takut Itu nanti versi terlambat berapa, kan, siapa nggak tahu dari- isi abang, hanya mendengar aja kata orang, beriman aja, imanin aja apa kata pendeta, ngikut aja. Nah, ceplos ke neraka abang. Gimana? Ya kan? Dia susah sekarang nggak apa-apa, gitu bang. Susah sekarang supaya selamat di hadapan. Masa kitab suci ini yang abang imanin gitu kan, tertulis begitu, gitu kan? Ini abang screenshot bang, nanti abang tanyakan aja ke pendetanya ataupun apa. Ulangan 14 ulangan 14 nomor 18, nanti abang tanyakan gitu ya. Ya. Di terjemahan. Bukan di Sabda bang, bukan di Sabda. Di Sabda. Nanti klik yang ada merah itu bang, itu ada merah kuno kan. Nah, ini abang ada, klik ini. yang kuno itu ya, itu tuh kuno. Ini. Abang klik di situ. Di bawah ada bukunya loh. Jadi bukan di atas, coba di scroll ke atas Pak Pendeta Besar. Bukunya itu tuh, nah itu tuh. Ini. Itu ada di situ. 1733 bang, salah aku deh. 1733. Ini dulu orang memakai ini bang. Oh, Terjemahan ini. Ledeker ya. Ya. Itu Enggak. yang Ledeker. itu yang kitab yang dipegang sama siapa itu 60 bang, 1960 bang. 1960 Tapi diterjemahkan cetakannya. baru itu, diterjemahkan baru itu. Di Ledeker 1960. Dari Ledeker ini 1733 ini dulu kan? Ya. Iya, tapi dicetak itu di 1960. 60. Masih pakai kontol juga di situ. Oh. Nggak dihapus. Gitu loh. Jadi kan dua kali terbitan kan bang. Ya betul. Sejarah Ada. Bible itu gini, ada Bang. di sini bang. Ada di sini. Iya, ada dapat. Udah dapat. Nanti itu 1960 sekian baru terbit lagi TL. Ya, Iya betul. begitu ya Pendeta Besar ya. Betul. Benar. Terjemahan lama. Gitu dia. Terbit lagi di TL, di terjemah lama ya. Terbit lagi TL. Iya. Kuntul ini. Kuntul. Terbit lagi. Agak diperhalus. Ya, itu bang. Ini permasalahan kontrol aja dipermasalahkan anjir. Berat loh bang. Ini kan ditanyakan bang Polopo barusan tentang itu bang. Tentang adakah layak itu kan berada di sini. Iya, gitu kan. Ini kan dibaca. Nggak apa-apa, ini udah selesai bang. Tadi yang dibawa oleh host itu tentang
malahan di Kristen ajaran yang wajar nggak ajaran ini ada di Bible gitu loh. Sebab tidak Halo, ada. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Tadi yang mana itu pendeta besar yang sakar kuda ya, bukan ya? Zakar kuda ada juga zakar kuda di SKL. Ini adakah ayat-ayat ini wajar itu kan ada di Bible gitu ya. Contoh ini. Ini kalau anak-anak membaca ini pengertiannya apa gitu bang? Maksudnya ini kan agak aneh. Ini kan layaknya ada di kitab-kitab Doraemon gitu kan atau kitab apa? Kita baca sikit ya, Yesaya 23-20 ya TV. Ini Pak Hayas, aku tadi Ya bang Maukir gimana? ulangan Oke. apa itu? Ulangan berapa itu tadi? Ulangan 14 Ulangan 14-18. Bang Mauki apa bang? Islam Kristen abang? Bang Mauki. Oh itu berbicara tentang apa Pak? Tentang kontol bang. burung kontol. Ya burung jenis burung bang. Jenis burung. Ya. Buru-buru gitu. Garuda. Jenis burung. Itu kan tentang burung-burung yang boleh dimakan terus bang. kenapa- Adakah burung terus kenapa, kontol ini Pak? bisa dimakan ataupun apa? Kita bertanya bang, tertulis gitu kan? Apa? Boleh dibuka mungkin lagi pendeta besar. Mungkin Pak Maulki tahu ini. Oh, Bang Mauki apa? Kristen Islam bang? Bang Mauki. Terus kenapa tentang apa itu masalahnya tentang? Bentar, Bang Mauki Kristen ataupun Islam? Abang ini salib juga abang nih. Bang Mauki Kristen Islam. Saya Kristen Pak. Gitu aja bang abang. Orang nanya gitu. Menyatakan bahwa saya Oke, kita buka balik ya Bang Mauki ya. Jadi kita harus edukasi juga kepada yang di bawah gitu ya. Longgor ketawa. Oke. Ulangan 14 18 ya, kita buka ya. Pak Hayas. Ulangan 14. Ini Bang, di ulangan 14 18 Bang. Oke, bagus. Bang Mauki. Itu. Oke, coba Bapak buka ayat keseluruhnya, ayat dari ayat 11 sampai 20. Sabar Bang, sabar. 11. Ya, kita sabar Pak, sabar. 11. Maksudnya? Ulangan 14 ayat 11 sampai 20. Coba Bapak buka Ulangan 14 ayat 11 sampai. berbicara tentang apa Pak? Baik. Oke, bagus. Ulangan 14. Bang, permasalahannya tadi bukan Ini tentang Bapak ayat. Pak Hos dengar dulu, Pak Hos dengar dulu. Ya, ini aku Ayat mau ini, Pak jelaskan Hayas dulu, aja. Bang. Ini aku mau jelaskan, Bang. Tadi Coba permasalahannya 14 layak sampai 20 Pak. layak Coba kita enggak baca bersama-sama, nanti kita dapat menghargai poinnya juga, yang Bang. tentang ayat Oke, 14. baik Bang Mauki. Ini Bang Mauki. Coba. Itu Bang Hos tuh ngomong Bang Mauki. Ini Bang Mauki ini gimana sih? Bang Hos ngomong itu. Oke, coba. Oke, ayat Oke. yang ke-11. Coba 11 kita. ya. Baik, 11-nya. Terus. Hmm? Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Berarti burung kontol ini bisa dimakan. Itu yang oke, kita oke. tanyakan.